Halo, coba deh duduk santai dulu sebentar. Kita ngobrol santai ya, ibarat lagi ngopi bareng nih. Hari ini kita bakal membedah topik tentang perang senyap yang ada di dalam mulut kita. Yap, karies gigi. Tenang aja, kita nggak bakal pakai istilah medis yang bikin pusing kok. Kita bakal bahas penjelasan ini pakai bahasa sehari-hari yang gampang banget dipahami. Udah siap? Yuk kita mulai. Pernah nggak sih lagi asyik-asyiknya minum es teh manis yang dingin banget atau lagi gigit es krim, terus tiba-tiba, nyet, ada rasa ngilu tajam yang menyengat di gigi kamu? Aduh, itu rasanya nggak enak banget kan? Nah, asal kamu tahu ya, itu tuh bukan sekedar gigi sensitif biasa loh. Rasa ngilu yang numpang lewat itu sebenarnya adalah alarm dari tubuh kamu. Semacam peringatan awal kalau ada sesuatu yang lagi diam-diam merusak pertahanan gigimu. Dan tahukah kamu, kalau kamu sering ngalamin itu, kamu nggak sendirian. Beneran deh. Kalau kita lihat data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, ada 56,9% penduduk kita yang punya masalah gigi dan mulut. Itu artinya lebih dari separuh loh, banyak banget kan? Tapi ini yang bikin miris. Dari angka sebanyak itu, ternyata cuma 11,2% yang benar-benar pergi ke dokter gigi buat diobati. Sisanya, ya pilih nahan sakit sampai masalah yang tadinya sepele meledak jadi bencana besar. Jadi, apa sih sebenarnya karies gigi itu? Coba bayangkan, gigi kamu itu sebagai benteng pertahanan yang super kokoh. Nah, karies ini terjadi waktu ada tamu tak diundang. Sebut saja bakteri-bakteri nakal yang menyusup masuk dan bikin pesta asam di mulutmu. Mereka ini hobi banget makan sisa-sisa makanan manis yang nempel di gigimu. Setelah kenyang, mereka bakal menghasilkan asam. Asam inilah yang pelan-pelan melarutkan dan meruntuhkan mineral pelindung di benteng gigimu. Ngeri kan? Sebenarnya ya, setiap hari itu ada pertempuran sungguhan di dalam mulut kita. Di satu sisi ada pasukan penyerang yang isinya makanan manis, lengket, minuman bersoda, dan pastinya si bakteri jahat. Tapi tenang, kita juga punya pahlawan, yaitu pasukan bertahan. Siapa komandannya? Air liur. Betul banget, air liur kita tuh bukan sekedar air biasa, melainkan cairan ajaib yang bisa menetralkan asam. Apalagi kalau dibantu sama sikat gigi yang lembut dan rajin minum air putih, wah pasukan ini bakal siap banget menjaga benteng gigimu tetap utuh. Kalau dilihat dari gambar ini, prosesnya itu mirip banget sama tarik tambang yang nggak ada habisnya. Di satu sisi, asam berusaha keras melunturkan mineral gigi kamu. Tapi di sisi lain, tubuh kita secara luar biasa mencoba memperbaikinya. Lewat bantuan air liur tadi, kuncinya cuma satu. Kalau kamu bisa terus menjaga kebersihan mulutmu, tubuhmu tuh sebenarnya punya keajaiban buat menyembuhkan dan menutup lubang kecil ini sebelum dia jadi permanen loh. Tapi masalahnya gimana kalau pertahanan kita akhirnya jebol? Nah, bahayanya ini bakal naik level pelan-pelan. Awalnya mungkin cuma kerasa ngilu sesekali, terus mulai deh muncul lubang hitam kecil. Kalau ini masih dibiarkan juga, bakteri bakal masuk makin dalam sampai menembus saraf. Ini yang bikin sakitnya minta ampun, sampai bisa terbentuk kantung nanah di akar gigi. Ujung-ujungnya, pipi bisa bengkak parah dan kamu bisa kena demam tinggi. Dan dengerin ini baik-baik ya, ini fakta yang sangat krusial. Gigi berlubang itu bukan cuma urusan mulut aja loh. Infeksi bakteri yang kamu biarin itu bisa banget menembus masuk ke aliran darah kamu. Kalau udah masuk ke darah, dia bisa memicu yang namanya sepsis. Sepsis ini infeksi parah yang sangat mengancam nyawa. Bahkan, infeksinya bisa jalan-jalan dan merusak katup jantung sampai ke otak. Ibaratnya, kalau gerbang mulutmu hancur, seluruh organ tubuhmu yang lain juga bakal ikut terancam. Gimana? Lumayan bikin merinding ya? Tapi oke, tarik nafas dalam-dalam dulu. Kita punya kabar baik nih. Mulai dari detik ini juga, kita sebenarnya bisa ambil kendali. Kita bisa kok memperkuat benteng pertahanan kita dengan cara-cara yang alami, gampang banget, dan pastinya bisa kamu lakuin sendiri di rumah setiap hari. Penasaran? Yuk kita bahas cara-cara cerdasnya. Pertama-tama, semuanya itu bermula dari meja makan. Makanan yang kamu pilih bakal menentukan siapa yang menang di pertempuran ini. Makanan kayak keju, sayuran hijau, atau sayuran yang renyah macam wortel, itu secara alami bisa sekalian menyikat gigimu waktu kamu lagi mengunyah loh. Tapi, kamu harus ekstra waspada sama roti putih, permen yang lengket-lengket, atau minuman soda asam. Karena itu semua ibarat bahan bakar buat si bakteri jahat. Oh ya, satu lagi. Hati-hati kalau makan popcorn, sisa kulit jagungnya itu gampang banget nyelip di gigi dan akhirnya jadi sarang empuk buat bakteri. Terus, pernah dengar soal rutinitas kumur pakai minyak kelapa nggak? Atau bahasa kerennya, oil pulling.
Nah, minyak kelapa murni ini secara alami punya sifat antibakteri yang top banget. Caranya gampang, ambil aja 1 sendok makan minyak kelapa, terus buat kumur-kumur di mulut sekitar 5-15 menitan lah, sambil kamu ngerjain aktivitas lain juga bisa. Tapi, ada satu aturan penting nih. Setelah selesai, ingat ya, buangnya harus ke tempat sampah. Jangan pernah buang ke wastafel, nanti salurannya bisa mampet gara-gara minyaknya membeku. Abis itu, tinggal bilas deh pakai air putih. Ini benar-benar ampuh buat narik keluar bakteri jahat. Lanjut, kita punya strategi sinar matahari dan air liur. Gini, gigi kita kan butuh kalsium biar kuat. Nah, kalsium ini nggak bakal bisa diserap tubuh kalau kita kekurangan vitamin D dari sinar matahari pagi. Terus, buat kamu yang suka banget ngunyah permen karet, mulai sekarang pilih yang bebas gula ya, terutama yang ada kandungan xilitolnya. Kenapa? Karena xilitol ini jago banget memicu produksi air liur yang bisa melawan bakteri. Tapi ingat baik-baik, jauhkan permen karet xilitol ini dari anjing peliharaan kamu di rumah ya, karena ini beneran sangat beracun buat mereka. Kalau mau cari bahan alami hebat lainnya, kamu bisa coba teh hijau tawar. Teh hijau ini kaya banget sama antioksidan yang bisa ngebantu meredakan radang gusi. Terus, ada juga ekstrak akar manis hitam asli atau biasanya disebut licorice. Tapi tunggu dulu, yang saya maksud ini beneran akar aslinya ya, bukan permen kenyal warna pink yang lengket dan manis itu. Akar licorice yang asli ini punya kandungan antimikroba kuat yang bisa nurunin plak gigi, cocok banget buat nambahin rutinitas sehat kamu. Tapi ada tapinya nih. Ingat ya, semua tips alami tadi itu sifatnya cuma buat pencegahan di tahap awal banget. Kalau kamu udah mulai ngeliat tanda-tanda lampu merah kayak ngilu tajam yang nggak hilang-hilang, sakit nyut-nyutan tanpa henti, ada lubang hitam yang udah kelihatan jelas di gigi, atau mungkin bau mulut kronis, wah itu tandanya kamu harus segera temui dokter gigi. Jangan ditunda. Soalnya bahan alami sehebat apapun nggak akan bisa menambal gigi yang kondisinya udah bolong. Coba deh kita ubah mindset atau cara pikir kita mulai sekarang. Jangan jadikan kunjungan ke dokter gigi itu semacam hukuman pas kamu lagi kesakitan aja. Jadikan kunjungan itu sebagai sistem peringatan dini buat tubuhmu. Dokter gigi itu punya loh alat-alat khusus buat ngelihat kerusakan gigi yang bahkan belum kasat mata. Percaya deh, memperbaiki lubang yang masih super kecil itu jauh lebih cepat, jauh lebih murah, dan yang pasti bebas sakit dibanding kalau kamu nunggu sampai gigimu udah telanjur hancur. Jadi kesimpulannya gini, gigi dewasa yang kita punya sekarang ini cuma akan tumbuh 1 kali seumur hidup kita. Nggak ada ceritanya tubuh ngeluarin suku cadang alami lagi kalau gigi ini udah rusak. Jadi, kenapa sih kita biarkan mereka hancur pelan-pelan? Yuk, mulai rawat gigi kita layaknya harta yang sangat berharga. Jangan lupa simpen penjelasan ini biar kamu selalu ingat sama langkah-langkah pencegahannya. Dan, tolong banget, bagikan info penting ini ke keluarga atau orang-orang yang kamu sayang ya. Mari kita sama-sama hentikan perang senyap di mulut kita hari ini juga. Sampai jumpa!